Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang kisah hidupnya menjadi simbol keteguhan iman dan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Ia berasal dari Habasyah, Ethiopia, dan dilahirkan dalam keadaan sebagai budak. Kulitnya yang hitam dan statusnya sebagai hamba sahaya membuatnya dipandang rendah oleh masyarakat Quraisy yang saat itu sangat membanggakan keturunan dan kedudukan. Bilal dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pembesar Quraisy yang terkenal keras permusuhannya terhadap Islam. Kehidupan Bilal sebelum mengenal Islam dipenuhi kerja keras dan penindasan. Namun Allah yang Maha mengetahui isi hati hamba-hambanya menyiapkan kemuliaan besar baginya melalui cahaya hidayah. Ketika dakwah Islam mulai tersebar secara sembunyi-sembunyi di Makkah, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai pula ke telinga Bilal. Ia mendengar tentang seruan menyembah satu-satunya Tuhan, meninggalkan penyembahan berhala, serta ajaran bahwa seluruh manusia sama di hadapan Allah. Kemuliaan tidak ditentukan oleh harta, warna kulit, atau keturunan, tetapi oleh ketakwaan. Ajaran ini sangat menyentuh hati Bilal. Selama hidupnya, ia merasakan pahitnya diperbudak dan direndahkan manusia. Islam datang membawa pembebasan jiwa, hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Tanpa ragu, Bilal menerima dakwah Nabi SAW dan menyatakan keimanannya secara sembunyi-sembunyi. Keislaman Bilal akhirnya diketahui oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Murka besar pun meluap. Bagi para pemuka Quraisy, masuk Islam berarti membangkang tradisi nenek moyang dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Terlebih lagi, yang memeluk Islam adalah seorang budak, sesuatu yang dianggap sangat memalukan. Umayyah kemudian menyiksa Bilal dengan siksaan yang sangat kejam. Dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan bahwa Bilal dibaringkan di padang pasir Makkah saat terik matahari membakar tubuhnya. Dada Bilal ditindih batu besar, sementara ia dipaksa meninggalkan Islam dan kembali menyembah berhala. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal tidak mengucapkan keluhan atau menyerah. Lisannya justru terus mengucapkan kalimat tauhid yang agung. Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ucapan ini bukan sekadar kata, melainkan pernyataan iman yang kokoh. Bilal memilih menanggung rasa sakit yang luar biasa daripada kembali kepada kekafiran. Keteguhannya menunjukkan pemahaman tauhid yang mendalam sebagaimana dipahami oleh para ulama salaf, keimanan yang benar menetap di hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan kesabaran dalam ujian. Siksaan demi siksaan terus dilakukan. Bilal diseret di jalanan berbatu, dipukul, dan dijemur berjam-jam. Namun hatinya telah dipenuhi manisnya iman sehingga penderitaan fisik terasa ringan dibandingkan kenikmatan mengenal Allah. Kabar tentang penderitaan Bilal sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hati Abu Bakar tersentuh melihat kezaliman yang menimpa saudaranya seiman. Ia pun mendatangi Umayyah bin Khalaf dan menegurnya atas perlakuan kejam tersebut. Abu Bakar kemudian menawarkan untuk membeli Bilal dan memerdekakannya. Setelah melalui perundingan, Umayyah setuju menjual Bilal dengan harga yang mahal. Tanpa ragu, Abu Bakar membayarnya demi membebaskan seorang hamba yang mempertahankan imannya. Sejak saat itu Bilal menjadi orang merdeka. Kebebasan yang ia rasakan bukan hanya kebebasan jasmani dari perbudakan manusia, tetapi juga kebebasan ruhani karena hanya tunduk kepada Allah semata. Bilal kemudian tinggal bersama kaum muslimin dan semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Suaranya yang merdu dan imannya yang kuat menjadikannya sosok yang istimewa di sisi Nabi. Ketika syariat azan ditetapkan, Rasulullah SAW memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suara Bilal yang lantang mengumandangkan kalimat tauhid menggema di langit Madinah, menjadi simbol kemenangan iman atas kekufuran. Dahulu ia disiksa karena mengucapkan Ahad, kini ia dimuliakan. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar suara langkah kaki Bilal di surga. Ketika Nabi menanyakan amal yang paling ia harapkan, Bilal menjawab bahwa setiap kali berwudu, ia selalu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Amal yang terlihat ringan itu dilakukan dengan keikhlasan dan istiqomah sehingga mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kisah Bilal menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukan pada status sosial, melainkan pada keteguhan iman dan ketaatan. Seorang budak yang lemah di mata manusia dapat menjadi mulia di sisi Allah karena tauhid dan kesabarannya.
Para ulama salaf mengambil pelajaran besar dari kisah Bilal, yaitu pentingnya keteguhan memegang akidah, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Semoga Allah meridai Bilal dan kita semua.